Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sania Sucidahayu, NPM 101191113 dari kelas Manajemen C3. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kepribadian dan emosi yang ditujukan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah perilaku organisasi. Pembahasan yang pertama yaitu mengenai kepribadian. Apa sih kepribadian itu? Kepribadian adalah jumlah total cara-cara atau keseluruhan cara yang digunakan seseorang dalam beraksi dan berinteraksi dengan orang lain. Nah, intinya yaitu cara beraksi dan berinteraksi. Nah, atau juga bisa merupakan suatu pola perilaku, pikiran, dan emosi yang unik juga relatif stabil yang ditujukan oleh seseorang. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai determinan kepribadian. Nah, determinan kepribadian ini merupakan pencetus atau penyebab adanya suatu kepribadian. Nah, di sini yang pertama itu adalah hereditas. Hereditas ini biasanya diturunkan dari orang tua, itu dari struktur molekul gen dalam kromosom. Itu nantinya akan terlihat mirip seperti fisik, daya tarik wajah, jenis kelamin, sifat umum, komposisi, dan refleks otot. Nah, hereditas ini biasanya persentasenya tidak banyak. Lalu selanjutnya yaitu lingkungan. Lingkungan ini bisa berupa kebudayaan, pola asuh, norma di tengah keluarga, teman, kelompok sosial, dan pengaruh lain yang dialaminya. Lalu yang terakhir yaitu situasi. Situasi ini mempengaruhi dampak hereditas dan lingkungan terhadap kepribadiannya. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai sifat-sifat kepribadian. Nah, sifat-sifat kepribadian ini ada dua. Yang pertama yaitu merupakan ciri-ciri menetap yang menjelaskan perilaku seseorang. Yang kedua yaitu perihal konsisten dalam menjelaskan diri. Jadi, semakin konsisten ciri-ciri tersebut, maka akan sering muncul dalam situasi berbeda. Dan itu berarti makin penting sifat ini dalam menjelaskan diri seseorang. Selanjutnya yaitu Myers-Briggs Type Indicator atau MBTI. MBTI ini merupakan tes kepribadian dengan memberikan 100 pertanyaan. Sini ada extrovert dan introvert. Ekstrovert dan introvert ini merupakan tipe interaksi sosial seseorang. Nah, ekstrovert ini yaitu biasanya digambarkan sebagai seseorang yang ramah dan sangat suka berada dalam situasi sosial. Sedangkan introvert ini, dia adalah kebalikannya dari ekstrovert. Introvert ini dia lebih suka menyendiri karena dengan cara itulah dia dapat memulihkan energinya. Lalu selanjutnya ada sensing dan intuitif. Sensing ini dia adalah seseorang yang dalam memperoleh datanya dia itu memiliki ketajaman. Sedangkan intuitif ini dia adalah seseorang yang dalam memperoleh datanya berdasarkan intuisinya. Lalu selanjutnya ada feeling dan thinking. Feeling ini dia adalah seseorang yang dalam pengambilan keputusannya itu berdasarkan perasaannya. Dia lebih memakai perasaan dalam pengambilan keputusannya. Sedangkan thinking, dia ini tipe pemikir. Jadi dalam pengambilan keputusannya dia lebih memikirkan banyak. Nah, selanjutnya yaitu perseptif dan judgmental. Perseptif ini dia adalah seseorang yang dalam pengambilan keputusannya dia itu mau memahami. Nah, sedangkan judgmental dalam pengambilan keputusannya dia itu langsung menilai hal tersebut. Nah, di sini ada 16 kepribadian berdasarkan Myers-Briggs Type Indicator. Nah, sini ada ISFP, ISFJ, ISTP, ISTJ, INFP, INFJ, dan masih banyak lagi, ada 16. Nah, sebagai contoh kita ambil 3. Sini ada ISTJ. ISTJ ini dia ini orangnya realistis, logis, analitis, tegas, dan entrepreneurship. Dia ini merupakan sosok yang
tipe pengorganisasi. Lalu contoh selanjutnya ada INTP. Dia ini orangnya inovatif, individualistis, cakap, entrepreneurship, dan dia ini merupakan tipe penggagas karena cenderung dapat diandalkan dalam pemecahan masalah. Nah, contoh selanjutnya ada INTJ. Dia ini orangnya skeptis, kritis, bebas, tekun, tetapi keras kepala. Dia ini tipe visioner dan juga bisa menjadi influencer. Nah, di antara kita semua pasti memiliki kepribadian di antara 16 ini. Biasanya kalian bisa ngecek di Google the search test MBTI. Di situ kita diberikan 100 pertanyaan dan hasil akhirnya ada di antara ini. Kepribadian ini semua. Selanjutnya ada the Big Five model. Pertama yaitu extroversion. Extroversion ini mencakup tingkat seseorang dalam berhubungan, senang dalam berkelompok, tegas, dan mampu bersosialisasi. Nah, ada juga sebaliknya yaitu introversion, yaitu dia memiliki sifat pendiam, pemalu, dan tenang. Selanjutnya ada agreeableness, yaitu dia memiliki kepercayaan kepada orang lain dan juga dia orangnya kooperatif. Lalu selanjutnya ada conscientiousness, yaitu dia orang yang memiliki kemampuan untuk mendengarkan suara hati sehingga memiliki tanggung jawab dan orangnya juga lebih terorganisir. Lalu selanjutnya ada emotional stability, yaitu dia orangnya tenang dan punya kepercayaan diri dan juga dia selalu merasa aman. Selanjutnya yaitu ada openness to expansive, yaitu dia orangnya terbuka terhadap pengalaman, lalu kreatif tapi juga sensitif. Selanjutnya yaitu ada cara menilai kepribadian. Nah, cara menilai kepribadian ini ada 3, yaitu dengan survei mandiri, dan yang kedua yaitu dengan survei peringkat, dan yang ketiga yaitu dengan ukuran proyeksi, yaitu dengan Rorschach Impulse Test dan Thematic Perception Test. Selanjutnya yaitu ada atribut kepribadian utama yang mempengaruhi organisasi. Nah, yang pertama adalah locus of control. Locus of control ini yaitu tingkat sejauh mana orang percaya bahwa mereka sebagai lawan kekuatan eksternal memiliki kendali atas hasil dari peristiwa dalam hidup mereka. Nah, locus of control ini ada 2, yaitu internal locus of control dan juga external locus of control. Nah, internal locus of control ini yaitu orang yang yakin bahwa pusat kendali hidupnya adalah dirinya sendiri. Sedangkan external locus of control yaitu orang yang yakin bahwa kendali hidupnya ada di faktor eksternal. Nah, selanjutnya yaitu ada Machiavellianism, yaitu kepribadian yang fokus pada kepentingannya sendiri, sehingga mereka cenderung akan memanipulasi, menipu, dan mengeksploitasi orang lain untuk mencapai tujuan mereka. Selanjutnya yaitu Narcissism, yaitu kepribadian meliputi berpikir sangat tinggi terhadap dirinya sendiri, juga memerlukan kekaguman, sulit percaya kepada orang lain, dan juga kurang empati terhadap orang lain. Selanjutnya yaitu self-esteem. Self-esteem ini merupakan cara seseorang menghargai, menyukai, serta menyayangi dirinya sendiri. Selanjutnya ada self-monitoring. Self-monitoring ini yaitu memantau dirinya sendiri dengan tuntutan situasi sosial yang ada. Nah, selanjutnya ada risk-taking, yaitu kepribadian yang siap memperjuangkan tujuan hidupnya dan berani mengambil resiko yang akan terjadi nantinya. Selanjutnya, ada tipe A personality. Tipe A personality ini yaitu orang yang selalu ingin menang dalam segala hal, mulai dari pekerjaan hingga hubungan.
bahkan jika kegiatan tersebut tidak kompetitif. Selanjutnya yaitu tipe B personality. Tipe B personality ini merupakan kepribadian yang lebih menikmati hidupnya sendiri, santai, tetap bekerja keras, tetapi memiliki tingkat stres yang lebih rendah. Nah, ini tuh bisa jadi kebalikan dari tipe A personality. Dia sangat kontras. Lalu, yang terakhir yaitu proaktif personality, yaitu kecenderungan yang relatif stabil pada individu untuk tidak terkekang oleh situasi dan mempengaruhi perubahan dalam lingkungannya. Selanjutnya yaitu Holland's Theory of Personality Job Fit. Yang pertama adalah realistik. Realistik ini orangnya pemalu, stabil, tapi praktis. Dia ini biasanya adalah seorang mekanik, petani, pekerja assembly line, atau perakitan. Selanjutnya yaitu investigatif. Dia ini orangnya analitik dan independen. Dia biasanya seorang ahli biologi, ekonom, dan ahli matematika. Selanjutnya sosial. Sosial ini adalah orang yang pandai bergaul dan kooperatif. Biasanya ini adalah seorang guru. Nah, selanjutnya ada konvensional. Konvensional ini biasanya orangnya praktis dan efisien. Nah, biasanya dia adalah seorang akuntan dan juru tulis atau lain sebagainya. Selanjutnya ada enterprising. Dia ini orangnya ambisius dan energik. Nah, dia ini biasanya adalah seorang pengacara. Lalu yang terakhir itu artistik. Dia ini seorang yang imajinatif dan idealistik. Nah, biasanya dia ini adalah seorang seniman. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai emosi. Apa sih emosi itu? Emosi yaitu perasaan mendalam yang diarahkan kepada seseorang atau sesuatu. Nah, emosi ini biasanya berkaitan atau berhubungan dengan afeksi dan suasana hati. Nah, afeksi ini adalah rentang perasaan yang dialami oleh seseorang. Sedangkan suasana hati yaitu perasaan yang cenderung kurang mendalam ketimbang emosi dan tanpa stimulus kontekstual. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai emotional labor. Apa sih emotional labor ini? Intinya yaitu ekspresi emosi seorang karyawan. Nah, lebih lengkapnya, emotional labor ini yaitu situasi ketika seorang karyawan mengekspresikan emosi yang organizationally desired atau organisasi yang diinginkan selama berlangsungnya interaksi interpersonal. Pembahasan selanjutnya yaitu ada felt emotions versus displayed emotions. Felt emotions ini itu emosi sesungguhnya, yaitu emosi sesungguhnya dari seseorang. Sedangkan displayed emotions itu emosi yang organizationally required dan dianggap tepat dalam sebuah pekerjaan tertentu, seperti surface acting dan deep acting. Nah, surface acting ini yaitu menyembunyikan perasaan terdalam seseorang dan menghilangkan ekspresi emosional sebagai respon terhadap aturan-aturan penampilan. Sedangkan deep acting yaitu usaha seseorang mengubah perasaan mendalam seseorang berdasarkan aturan-aturan penampilan. Pembahasan yang terakhir yaitu emotional intelligence. Apa sih emotional intelligence ini? Emotional intelligence atau kecerdasan emosi yaitu keterampilan, kapabilitas, dan kompetensi non-kognitif yang mempengaruhi kemampuan seseorang untuk berhasil dalam menghadapi tuntutan dan tekanan lingkungan. Nah, emotional intelligence ini ada lima. Ada lima kecerdasan emosional. Yang pertama yaitu ada kesadaran diri, yang kedua kelola sendiri, yang ketiga motivasi diri, yang keempat empati, dan yang terakhir yang kelima ada keterampilan sosial.
Baik, terima kasih. Cukup sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata yang saya sampaikan atau pemaparan yang kurang jelas dari yang saya sampaikan ini. Semoga informasi dan ilmu ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Mohon maaf karena di sini saya masih belajar dan kesempurnaan itu hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Baik, cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.